أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal ma'rifatul khassah, ma'rifat yang khusus itu bi antadzuka an la fa'ila illallah masalah, bahwa engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Contohnya itu umpamanya kita mengetahui, kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah, tapi kita hanya ingin tahu dan yakin bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah, yang lainnya kada punya daya upaya. Itu kita tahu dan mengakui itu, tapi kita belum merasai, belum merasa. Ma'rifat khassah ini adalah orang yang sudah merasa, orang yang sudah merasa bahwa tidak ada yang berbuat itu selain Allah. Orang yang tahu bahwa madu itu manis, nya yakin bahwa madu itu manis. Nah, ini sudah ma'rifat dengan madu. Tapi kalau orang yang sudah merasai kayak apa manisnya itu madu, nah ini ma'rifat khassah. Lain dengan orang yang hanya sekedar tahu. Mendengar berita bahwa di Mekah itu begini, begitu bagusnya, begitu indahnya, dengan bermacam-macam dalil, bermacam-macam kabar yang mutawatir bahwa Mekah itu ramai dan indah. Sehingga kita yakin bahwa di Makkah itu ramai, Makkah itu luar biasa. Nah, kita sudah meyakini. Tapi andai kata kita ke sana, langsung berangkat ke Makkah, sampai di sana melihat seorang bagaimana Makkah itu, lain rasanya lawan yang hanya sekedar tahu. Nah, itu jualah orang yang ma'rifat kepada Allah ini. Orang yang hanya tahu, hanya ma'rifat bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, tapi belum merasa, lain dengan orang yang sudah merasa. Kayak apa rasanya? Rasanya yang tidak ada berbuat selain Allah itu. Bi antadzuka an la fa'ila illallah masalan, dengan bahwa merasa engkau bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau sudah kita merasa demikian, fala tajidu fi qalbika dhiqatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun, maka tidak kau dapati di hati engkau kesempitan, mencela pada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang tuh kalau sudah merasai kayak apa rasanya, rasanya keyakinan bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, merasai sudah itu inya, maka hati orang ini kada sempit lagi. Hati orang ini kada ada lagi mencela terhadap apa yang dihadapinya, baik nang dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Karena ini sudah merasai bagaimana tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah itu mencela aku. Tidak pernah Rasul itu berkata, kenapa ikam kadaka ini, padahal ka itu nang baik, kada pernah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan sudah bagaimana yang dimaksud dengan la fa'ila illallah itu. Nah, inilah ma'rifat khassah.
wa yumkinu ayyarqal insan ila sa'idi hadhihi al-ma'rifah min ahadi tariqain la thalitha lahuma. Kita bisa mendapatkan ma'rifah khassah ini melalui dua jalan, tidak ada jalan ketiga. Kayak apa kita supaya bisa merasai nang keyakinan kita la ilaha illallah. Jangan hanya sekadar habar, jangan hanya sekadar yakin mengakui, tapi rasai. Nah, rasai kayak apa? Yang tidak ada berbuat kecuali Allah itu. Nah, supaya bisa merasai itu ada dua jalannya. Yang pertama disebut tariqul hidayah wal inabah. Yang kedua disebut tariqul ijtiba wal istifa. Ada jalan hidayah dan inabah, ada jalan ijtiba dan istifa. Nah, hanya dua jalan itu. Fatariqul hidayah wal inabah tariqun tawilun syaq. Bermula jalan yang pertama, hidayah dan inabah, itu jalan yang panjang lagi sulit. Panjang lagi sulit. Arti panjang itu mungkin 10, 20, 30 tahun kita menjalani hanya terasai kayak apa nang maksudnya la ilaha illallah. Sulit artinya banyak rintangan nang kita lalui, nang seringkali membuat kita kembali ke tempat pertama bermula. Min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadata wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah wa taubatin nasuh wa tahsinin niyyah wa tasihit taqwa wal wara'i wal zuhdi wa kasratil azkar wal aurat wa ghairi dhalik wa kulluhu yuhdihal abdu ilallah ta'ala. Belajar dahulu ilmu, nang dengan ilmu itu kita bisa beribadah, bisa sembahyang, berwudu sebagainya. Belajar ilmu mengenali sifat-sifat diri yang batin, apa sifat nang terpuji di batin kita, apa nang tercela. Berakidah ahli sunnah wal jamaah, taubat nasuha, niat yang bagus, takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid dan selainnya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ada yang 10.000 zikirnya sehari, dan mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun hanya diberikan Allah rasa bagaimana itu ma'rifatullah tadi. Wa amma tariqus tsani, adapun jalan yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa, fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jalan yang kedua ini adalah jalan di mana Allah yang ingin menariknya. Jalan pertama tadi si hamba nang bakahandak, kisahnya si hamba nang hendak ma'rifat lalu inya beribadah, beramal, berguru. Nah, nang kedua ini adalah Allah yang ingin menariknya. Yakunul insan mustadhrikan fi syurudihi wa bu'dihi anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Ini manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah. Pekerjaannya manusia ini sibuk mengurus dunia. Kada tahu diwirid, sembahyang pun kadang-kadang pray. Pekerjaan-pekerjaan maksiat banyak dilakukannya. Tetapi secara mendadak Allah memperdapati dengan rahmatnya.
Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam, dan lain. Orang yang dulunya sesat, dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad, orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok di tengah malam, satu hari hendak menaiki rumah kekasihnya. Begitu naik ke rumah kekasihnya, mendengar ada orang mengaji Al-Quran yang ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu ayat itu masuk ke pendengaran Fudail, Fudail terjatuh. Nah, setelah itu Fudail tobat, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah. Akhirnya Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada masanya itu. أحمد يا حبيبي يا حبيبي